Shalom, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya di hari kedua di dalam renungan pagi. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian dalam keadaan sehat, segar bugar, tanpa kekurangan satu apapun. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, bukakan isi hati pikiran kami supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hati kami. Dan kami boleh semakin bertambah luar biasa bersama dengan-Mu. Kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada hari yang kedua ini, saya ingin membawakan sama juga kutuk, tetapi dalam pembahasan yang berbeda. Sekali lagi, kalau saya mengulangi dari pembicaraan yang kemarin, ya, mengenai pembahasan mengenai kutuk. Kutuk itu apa sih? Sekali lagi saya jelaskan di hari yang kedua ini. Kutuk adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Yang pertama kemarin yaitu kutuk karena bawaan dari orang tua. Ya, mungkin orang tua kita dia penyembah berhala, pernah bermain sihir, pernah mungkin banyak hal lah ya. Yang intinya menduakan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kutuk karena orang lain. Nah, ini juga berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan dipikir ini gampangan saja, tidak. Dan bahkan mungkin kita menjadi satu pelakunya. Nah, ya. Saya bacakan. Di dalam Bilangan yang ke-22 ayat yang ke-6 mengatakan, "Karena itu datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari negeri ini. Sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk." Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kutuk jenis ini adalah hasil dari perbuatan orang lain. Atau bisa juga dari orang tua kita yang mengutuk kita. Oleh sebab itu, sebagai orang tua, hendaknya kita berhati-hati dalam berkata-kata. Jangan gampang untuk mengutuk anak kita sendiri ketika kita sedang marah. Contohnya nih ya, kalau lagi marah nih ya, "Bodoh sekali engkau. Memang kau anak nakal. Memang kau tidak pernah dengar-dengaran. Kupingmu budak." Contohnya kayak begitu. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa? Karena ketika Anda mengatakan hal itu kepada anak Anda, maka itu akan terjadi. Karena dalam perkataan itu ada kuasa. Dan tanpa sadar ketika orang tua mengatakan itu seperti sebuah doa. Ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Di dalam Yakobus ketiga ayat yang ke-9 mengatakan, "Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah." Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Kita sebagai orang tua, kita mesti bisa menjaga perkataan kita. Dan juga ketika kita sedang bermain bersama teman-teman. Tanpa sadar ya, biasanya nih karena udah loncer nih mulut ya, ngomongin orang ya. Lagi bercandaan nih, tiba kita bilang, "Iya tuh emang, bego banget tuh dia." Nah, apa yang kita ucapkan? Berkat? Kutuk? Kutuk. Monyet lu. Jadi monyet lah Bapak Ibu Saudara sekalian. Emang lu anak bego. Bego anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Percaya. Tapi kita kesel nih Tin. Kesel. Ya siapa yang gak kesel? Saya juga kesel. Nah, inilah pentingnya kita bersama dengan Tuhan selalu dalam hidup kita. Di dalam firman Tuhan, Bilangan yang ke-24 ayat yang ke-9c mengatakan begini. "Dengan lidah kita memuji Bapa kita." "Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Bilangan 24 ayat yang ke-9c. "Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau." Ayat ini juga bisa menjadi awasan bagi kita. Apakah kita pernah mengutuk atau berkata kasar, mengumpat kepada orang-orang pilihan Allah?
Nah, bisa jadi umpatan itu akan berbalik lagi kepada kita. Makanya hidup kita begitu-begitu aja. Alias kita kena kutuk. Siapa yang ngutuk? Kita sendiri. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apalagi kalau kita mengutuk, maaf ya, orang-orang pilihan Allah. Contohnya nih, pendeta kok begitu? Pemimpin kok begitu? Ketua kok kayak begitu? Ingat loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak ada pemimpin yang tidak berasal dari Allah. Jadi jangan Anda sembarangan mengutuk pemimpin Anda. Mengutuk ketua Anda. Mengata-ngatai dia bodoh lah, nggak becus mimpin lah. Kalau dia nggak becus mimpin, Anda pimpin lah. Anda maju, silakan pimpin. Ini permasalahannya, anak-anak Tuhan. Kita terlalu gampang menyepelekan orang-orang pilihan Allah. Terlalu gampang mulut ini mengeluarkan kata-kata kasar, kata-kata yang menghakimi orang. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda mengutuk, maka kutuk itu akan berbalik lagi kepada kita. Makanya firman Tuhan mengatakan, hendaklah setiap orang memperhatikan hidupnya sendiri. Nah, ya. Jadi, kutuk dengan definisi karena orang lain, ini masih saya bagi lagi menjadi dua Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, karena memang ada orang yang mengutuk kita. Baik disengaja maupun tidak sengaja. Kayak saya bilang tuh, lagi kumpul-kumpul nih, ngopi-ngopi ya kan sama-sama teman, baik orang percaya maupun bukan orang yang percaya, berkumpul. Biasanya tuh mulut pasti ngomongnya kasar biasanya. Ya, apalagi kalau kita waktu masih kecil, ya kan, item lu, ya kan, bopeng lu, jenong lu. Dulu saya waktu kecil di orang julukin saya jenong. Saya nggak pernah saya jawabin. Kalau orang panggil saya jenong, saya cuekin aja. Ya kan? Jidat landasan airport, bandara lah, apalah. Itu menyakiti orang. Itu menyakiti sesama kita. Body shaming. Ya, sama. Tidak ada orang yang ingin yang senang dikata-katai. Nggak ada yang senang. Maupun julukannya, tidak ada yang senang. Tidak ada. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Makanya firman Tuhan bilang, kita nih duduk makan semeja sama orang yang nggak percaya aja, kalau bisa jangan. Maksudnya bukan kita membeda-bedakan, bukan. Tetapi Tuhan tidak mau gaya mereka kita ikuti. Seharusnya gaya kita mereka ikuti. Tetapi kejadian yang pada kenyataannya adalah kita seringkali mengikuti kelakuan mereka. Betul apa betul? Terkadang kutuk itu kita yang ciptakan sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Tadi yang pertama ya, karena ada orang yang mengutuk kita, dia nggak senang sama kita, dia tahu jampe, sihir, apapun juga, terserah, saya nggak tahu apa. Yang pasti dia mengutuk kita. Tapi jangan takut, janji firman Tuhan mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati engkau dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Dan kalau Bapak Ibu Saudara takut akan Tuhan, percayalah, kutuk itu tidak akan menimpa kita. Nah, permasalahannya ketika kita pulang ke rumah, sudah malam, kita berdoa tidak. Berdoa aja karena suka malas. Akibatnya kutuk itu menimpa kita tanpa kita sadar. Kita kan nggak tahu orang lain ngapain sama kita. Ada orang yang benci sama kita, dia nggak mungkin ucapin kata-kata syukur kan. Dia pasti ucapin kata-kata yang jahat. Contohnya nih, biar lu naik motor jatuh lu, tabrakan lu, anak lu entah kecelakaan, itu banyak Bapak Ibu Saudara. Nah, kita makanya perlu berdoa setiap hari kepada Tuhan. Kenapa? Kita nggak bisa cegah orang yang mengutuk kita. Kita juga nggak tahu siapa orang yang tidak senang dengan kita. Kita nggak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu yang pertama. Kutuk karena orang lain. Ya. Yang kedua, karena diri kita sendiri. Nah, ini tadi saya bilang tabur tuai. Ya, tabur tuai. Nah,
Kisah Daud, di dalam kisah Daud ya, dalam 1 Samuel 24 ayat yang ke-5 sampai dengan yang ke-8, ya, saya nggak bacakan, ya. Daud itu membiarkan Saul 2 kali dia hidup. Ya. Daud itu membiarkan Saul hidup 2 kali, padahal dia bisa membunuh Saul. Ya. Ingat Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11 itu juga sama. Itu dua kali. 2 kali kejadian. Ya. Nah, ini kalau kita melihat kejadian ini sangat luar biasa. Kalau menurut firman Tuhan, ya, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah akan menyerahkan musuh-musuh Daud ke dalam tangan Daud. Saul menurut orang lain itu musuhnya Daud. Musuhnya Daud. Dari panglimanya Daud bilang ini musuhnya. Ditombak aja, ditancap aja, mati, kelar. Karena Daud dikejar sama Saul. Tapi apa kata Saul? Tapi apa kata Daud? Kiranya jangan sekali-kali. Aduh, itu menimpa aku. Jangan, kenapa? Itu orang pilihan Allah, dia bilang. Saul itu orang pilihan Allah. Walaupun roh Allah udah undur dari Saul loh. Firman Tuhan mengatakan seperti itu. Tetapi Daud yang tahu yang namanya otoritas, dia nggak pernah berani. Lah kita. Terkadang mulut ini loncer aja ngatain orang. Loncer aja ngomongin ketua kita. Loncer aja ngomongin pendeta siapa, pendeta ini. Aduh Bapak Ibu, jangan. Jangan. Percaya sama saya. Berbahaya, Bapak Ibu Saudara, berbahaya. 2 kali loh Daud punya kesempatan, tapi dua-duanya Daud tidak ambil. Kenapa? Dia takut akan Allah. Bahkan ada panglimanya bilang, aku aja yang tusuk, biar kutuk itu menimpa aku. Bayangin. Dia udah tahu itu kutuk, tapi dia tetap mau tuncep Saul. Tapi Daud bilang, jangan, stop. Lihat, inilah Daud. Inilah Daud. Kita kalau tahu perkataan kita menyakiti orang lain, jangan sampai kita ucapin Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau tahu ucapan kita menyakiti pasangan kita, jangan kita ucapin. Jangan. Dijauhkan dari hal itu kita semua. Apalagi kalau Anda marah dengan istri Anda mengumpat dia, bodoh lu. Ya, istri kita bodoh. Bukannya kita lebih bodoh lagi menikahi dia? Oh Tuhan, dijauhkan itu dari hidup kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Oleh sebab itu, mari kita berubah hari ini. Bukan demi orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Seperti firman Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-12 mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lalu ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 mengatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kutuk karena orang lain itu berbahaya dalam hidup kita. Terlebih lagi kalau kutuk itu kita sendiri yang lakuin, jauh lebih berbahaya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh belajar mengenai kutuk pada hari ini. Kutuk yang kedua adalah kutuk karena orang lain, atau juga kutuk karena kami sendiri, karena kami menabur apa yang kami tuai. Tuhan, ampuni kami kalau seringkali mulut ini jahat, Tuhan. Seringkali kami mengatai-ngatai orang. Seringkali kami membicarakan orang lain, bergosip. Oh Tuhan, ampuni kami. Seperti firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang memberkati Engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk Engkau. Bapa, di dalam nama Yesus, ampuni kami. Kami ingin bertobat, dan kami ingin hidup kami diberkati oleh Tuhan.
Bapa, ajar kami lebih lagi, supaya kami mengerti akan hari-hari kami, dan kami semakin bijaksana di dalam Yesus Kristus. Bapa, terima kasih ketika ada orang jahat terhadap kami, biarlah kami bisa mengampuni mereka, sehingga mulut ini tidak mengatakan sesuatu yang jahat atau buruk buat orang lain. Tapi biarlah kami selalu memberkati mereka, karena kami tahu ketika kami memberkati mereka, maka berkat itu pun akan kembali kepada kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini, dan hanya dalam nama Yesus Kau menerangkan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Seringkali selumbar di mata teman kita bisa lihat. Gajah di depan wajah kita nggak terlihat. Tapi ada benarnya juga sih gajah nggak terlihat, karena mungkin kita ketutupan sama gajahnya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.